selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Yastin Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Jadi pada saat saya dihubungi oleh Audi, driver saya, dan dia adalah anggota Polres Jakarta Selatan. Kemudian sebanyak 3 kali, yang keempat kali baru saya melihat ada bunyi ring, mendengar bunyi panggilan telepon, kemudian saya lihat ada miss call. Saya telepon balik dan menanyakan ada apa Audi, kemudian Audi bilang izin dan dipanggil Pak Kadif Propam saat itu. Kemudian saya tanyakan Pak Kadif di mana? Lagi Pak Kadif di kediaman di rumah sebelah. Ada apa saya tanya. Kemudian Audi bilang saya tidak tahu, Komandan. Kemudian setelah itu saya matikan handphone, saya bersih-bersih, cuci muka sebentar, ganti baju lagi. Kemudian baru saya turun ke bawah karena waktu itu posisi saya di lantai atas. Saya turun ke bawah, kemudian saya langsung ke sebelah. Itu sekitar 17.35 sampai 17.40 pada saat saya mendatangi TKP. Karena tertahan sekitar 5 menit kurang waktu mulai dari dia telepon dan saya angkat. Masuk di pada saat saya masuk di melalui akses garasi saat itu saya ketemu dengan 5 orang termasuk Pak Sambo. Kemudian saya lanjut masuk ke begitu saya mendekati Pak Sambo menyampaikan ke saya, Kasat kamu ikut saya ke dalam. Kemudian pada saat itu saudara melihat saudara Ferdi Sambo di mana? Di luar atau sudah di dalam? Saya ketemu persis di garasi bagian dalam. Jadi persis akses mau masuk lewat dapur. Kemudian kita masuk bersama-sama sambil Pak Sambo menceritakan bahwa saya baru mendapat informasi dari ajudan saya, dari anggota saya bahwa baru terjadi peristiwa tembak menembak atau kejadian tembak menembak. Pada saat saudara masuk ke dalam rumah di Duren 3 nomor 46 tersebut, siapa yang saudara lihat? Siapa saja? Iya, saat itu saya lihat di garasi itu saya lihat, saat itu saya belum kenal siapa-siapa, tapi setelah berjalan kasus ini baru saya tahu di situ ada Hasan Romer, ada Prayogi, ada Richard dan ada Kuat. 4 orang. Terus saudara diajak saudara Ferdi Sambo untuk masuk ke dalam rumah? Betul, setelah itu Pak Sambo mengajak saya ke dalam sambil dia menceritakan, dia menyampaikan baru terjadi peristiwa tembak menembak. Coba ceritakan, bagaimana yang diceritakan? Ya, jadi Pak Sambo menyampaikan ini baru saja terjadi, saya mendapat informasi baru saja terjadi tembak menembak, yang mana 2 anggota saya, yang satu di atas dan yang satu di bawah. Yang di bawah ini Yosua, kemudian yang dari atas itu nembak Richard. Kemudian saat itu dia sambil berjalan, jadi kita tidak berhenti, dia berjalan, kemudian mendekati pintu kamar, depan pintu kamar. Kemudian Pak Sambo menyampaikan kejadian ini terjadi karena Yosua melecehkan istri saya saat itu. Sebentar, pada saat saudara masuk ke dalam, itu siapa yang ada di dalam? Saat itu masih, karena saya nggak nengok ke belakang, karena saya mengikuti Pak Sambo, jadi saya lihat Pak Sambo aja di depan dan saya belum melihat siapa-siapa di dalam saat itu. Dulu kita lihat video saat pertama kali terdakwa Putri dan terdakwa Sambo datang ke rumah Saguling. Silakan langsung aja. Agak dicepatkan. Oke, mundur. Saudara Ridwan, saudara kenal CCTV ini di mana? Ini yang di lapangan basket dekat pos security, pertigaan. Pertigaan. Betul. Rumah saudara di sebelah mana? Itu yang pagar hitam yang ada mobil putihnya, Pak. Oh, yang ada pagar mobil putih itu rumah saudara? Betul.
Tolong dicepetin 5 menit ke depan. Oh ya. Ini sudah pas. Oh, ini gambarnya terlalu besar, saudara ahli. Gambarnya terlalu besar, jadi stop dulu, stop. Stop dulu. Ini gambarnya terlalu besar, jadi yang sebelah kanan nggak nampak di televisi. Atau itu sudah pas? Sudah pas ya? Oke, kalau sudah pas sudah lanjutkan. Tujuh belas 06.57. Saudara Ridwan, saudara ingat videonya diputar di rumah saudara? Saya tidak tahu bahwa video apa yang diputar. Sudah saya sampaikan juga waktu obstruction bahwa saya tidak tahu apa yang mereka tonton. Tapi 3 orang itu saat datang di rumah saya tanggal 13 jam 2 subuh dini hari. Saudara Cuk Putranto, Baikuni dan AKBP Arif Rahman. Dan saudara Arif Rahman. Betul. Saudara penasihat hukum, video ini yang kemarin dimaksud saudara ya, yang diperlihatkan oleh penyidik di hadapan para terdakwa. Iya, iya. Tolong di slow motion bisa, yang ini, kejadian ini di slow motion. Diperlambat selambat-lambatnya. Kalau bisa di zoom, di zoom. Stop. Mundur lagi bisa? Bisa di zoom nggak, di crop untuk kedatangan ini?
Bisa di zoom nggak Pak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Maju lagi. Oke, di zoom bisa nggak ini? Tidak bisa? Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Apa Joshua sudah meninggal? Seperti yang saya sampaikan bahwa memang penjelasan itu mengalir begitu saja, bahwa dia pada saat datang dia mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak. Itu kalimatnya seperti itu. Artinya tembak menembak itu sudah selesai Sudah atau? selesai. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Oke. Terus setelah itu lanjutkan. Kemudian saat itu pada saat saya saat saya menyampaikan saya harus menghubungi pimpinan saya dan tim olah TKP, kemudian saya meninggalkan Pak Sambo dari ruangan tengah itu. Nah pada saat saya mau berjalan ketemulah si Richard Brigadir E di depan pintu dapur saat itu. Kemudian Pak Sambo dari belakang dia menyampaikan itu Richard yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya tanya Richard, betul kamu melakukan peristiwa tembak menembak kamu dari atas? Saat itu Richard menyampaikan siap, betul komandan. Ada tambahan dari saya Pak, kemarin saya lupa sampaikan. Ya. Nah pada saat bertemu dengan Richard saat itu saya sempat berpikir bahwa saya mendapat sedikit gambaran meskipun memang agak cepat tidak sampai 2 menit saya sama Pak Sambo di dalam peristiwa tembak menembak dengan jarak kurang lebih 7 sampai 8 meter kurang lebih. Di satu sisi ada yang kena, maksudnya kena peluru dan terbaring. Di sisi lain saya melihat posisi Richard masih utuh, maksudnya tidak ada tembakan yang mengena dia atau luka seperti itu. Waktu itu saya masih sempat berpikir seperti itu, tapi saya tidak ada dialog lebih lanjut. Saya lebih fokus untuk melaporkan pimpinan saya dan menyiapkan tim olah TKP. Kemudian saudara menghubungi Kapolres. Kemudian saya menghubungi tim olah TKP dan Kapolres. Saya keluar dari akses yang sama, kemudian saya ke sisi kiri yang di situ ada tergambar ada taman di situ Pak. Kemudian saya menelepon tim olah TKP dan Kapolres. Kemudian saudara datang, saudara tadi kemudian menghubungi menghubungi tim olah TKP dan Kapolres, pimpinan. Ya, tim olah TKP. Berapa lama kemudian tim olah TKP datang? Kurang lebih 20 sampai 30 menit, 20 menitan. 20 menitan. Kurang lebih. Saya hari itu saya nggak lihat waktu, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi sebelumnya tim dari Propam datang duluan, yang mulia. Oke. Jadi kalau di dalam rekaman CCTV ini mobil Propam datang pertama pada pukul 17.47. Betul yang mulia. Tidak lama kemudian mobil reskrim datang sekitar 17.53. Betul. Siapa saja anggota reskrim yang datang pada saat itu?
Iya, saat itu kanit saya, AKP Samuel, kemudian Ibda Arsyad, kemudian Aibtu Sulap, kemudian Danu, kemudian Martin sama Reinhard. 6 personil. Korban pada waktu tergeletak, coba lihat. 6 personel siapa saja yang datang? AKP Samuel, AKP Samuel, Ibda Arsyad, Aibtu Sulap, ya, kemudian Brigadir Danu, ya, Bribtu Martin dan Reinhard. Brigadir Martin dan Reinhard. Betul yang mulia. Kemudian langsung masuk. Nah, setelah pada saat itu Propam udah duluan yang seperti saya sampaikan tadi yang mulia. Kemudian pada saat saya mau menuju ke akses dapur mau masuk, nah saya melihat mobil dari Jakarta Selatan melewati depan TKP. Nah, saya kembali lagi sebentar dan saya menemui anggota saya dan saya sampaikan peristiwanya. Apa yang saudara sampaikan kepada mereka? Ya, saat mereka turun saya sampaikan bahwa di sini TKP nomor 46 terjadi peristiwa tembak menembak di kediamannya Kadif Propam. Oke. Kemudian saya sampaikan bahwa siapkan alat identifikasi, kemudian kita akan melakukan olah TKP. Kemudian setelah berjalan masuk ke dalam akses dapur, kemudian saya melakukan pembagian tugas mulai dari kanit saya untuk memimpin area TKP, kemudian Danu untuk identifikasi. Oke. Saat saudara masuk ke dalam TKP, saudara melihat siapa di dalam? Di dalam TKP ada Propam yang berseragam, ya, BJP Beni Ali, kemudian Kombes Susanto dan AKP Dadang. Saudara Jaksa Penuntut Umum, minggu depan Beni Ali dan Hendra Kurniawan tolong dihadirkan pada persidangan yang akan datang. Oke, lanjut. Kemudian saat itu setelah ada APP awal, kemudian melakukan pembagian tugas mulai dari pemotretan awal, dari identifikasi, kemudian melakukan pengumpulan barang-barang bukti yang ada di sekitar area TKP saat itu. Nah, setelah itu diantaranya pada saat kita mau pengumpulan barang bukti sedang berjalan, Kombes Santo saat itu menanyakan kepada Baradae terkait dengan masalah Senpi. Kombes Santo menanyakan, kamu bawa Senpi? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, kemudian Brigadir M mengeluarkan Senpinya, memberikan kepada Kombes Santo. Kemudian Kombes Santo melepas magasinnya, melakukan pemotretan terhadap nomor seri Senpi. Begitu juga melepaskan peluru, dihitung ada 12 butir saat itu. Nah, kemudian saat dalam proses olah TKP kita langsung melakukan interview awal, diantaranya kanit saya menanyakan, saya juga menanyakan saat itu. Saudara bertanya pada siapa? Ke Brigadir E. Bertanya kepada Brigadir E. Saudara ikut, bukan hanya AKP Samuel saja? Saat AKP Samuel menanyakan, saya mendampingi, maaf ya. Oh, oke. Saat AKP Samuel menanyakan, ya, saudara mendampingi. Karena kita semua di dalam area TKP. Oke, kemudian saat itu sempat menanyakan posisi tembak menembak. Pada saat dia menceritakan awal, sekilas saya dengar bahwa dia ada teriakan dari Bu PC minta tolong, terus dia turun ke tangga, kemudian dia teriak, ada apa Bang, menanyakan ke Yosua, dan Yosua kemudian langsung melakukan tembakan ke arah Brigadir E. Saat itu yang saya dengar keterangan. Nah, pada saat melakukan penembakan dia bersembunyi, jadi dia secara refleks tunduk bersembunyi di tikungan, ada tangga itu kan, ada pegangannya itu yang mulia. Seperti itu yang mulia. Kemarin saudara menceritakan pada saat olah TKP saudara mengalami adanya banyak situasi situasi yang membuat saudara bersama anggota saudara tertekan. Iya, betul yang mulia. Jadi memang mengawali dari kita sudah memberikan himbauan untuk kegiatan olah TKP akan kita laksanakan dari Polres Jakarta Selatan, tetapi himbauan itu tetap keberadaan anggota Propam saat itu masih di situ. Kemudian pada saat kita melakukan olah TKP memang kita dalam pengawasan saat itu. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran televisi analog terestrial pada 2 November 2022 mendatang. Dalam rangka mendukung program tersebut, TV One terus menggelar sosialisasi sekaligus pembagian set-top box atau STB digital TV secara gratis di beberapa daerah di Indonesia. Kota Palembang, Sumatera Selatan adalah salah satunya. Pembagian STB TV digital gratis dilakukan selama 2 hari, yakni pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2022. Sebanyak 2.000 unit set-top box dibagikan di 2 kecamatan, yakni Sukarami dan Sematang Bora. Masyarakat yang telah terdaftar cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga asli untuk mendapatkan 1 unit STB gratis ini. Bantu soalnya mendamping sih, soalnya besok kan itu juga. Sudah beralih ya? Iya. Sudah beralih ke digital ya? Sudah tahu cara pakainya? Udah tadi diajar. Tadi diajarin? Selain nerima unit juga diajarin ya? Iya. Alhamdulillah senang. Oh, memang belum punya Bu? Belum. Setidaknya terdapat 3 titik tempat pembagian STB gratis di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang ini. Ketiga titik tersebut yakni kantor Kelurahan Talang Jambe, Sukajadi, dan di kantor Kecamatan Sukarami. Di kantor Kecamatan Sukarami tercatat 392 penerima. Mereka adalah masyarakat keluarga prasejahtera dari keluarga Kebun Bunga dan Sukodadi. Sementara untuk Kelurahan Talang Jambe terhitung ada 359 penerima dari Kelurahan Sukajaya dan Talang Betutu. Pasti kami dari Jalan Komunikasi Kecamatan mengucapkan banyak terima kasih atas pembagian set-top dari TV ini. Benar-benar bermanfaat bagi masyarakat untuk nanti menonton secara digital. Sebagai catatan, penghentian siaran TV analog terestrial atau yang dikenal dengan analog switch off secara nasional akan dilaksanakan paling lambat pada 2 November 2022 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak, di mana memang inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman.
Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan. Hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.